Halo, selamat siang pendengar podcast Private Pajak Unpar. Di sini kita hadir untuk bincang-bincang terkait isu-isu yang berkaitan dengan perpajakan. Sebelumnya, lebih baik perkenalkan diri dulu. Saya Saferius Bule dari Manajemen Perusahaan Universitas Katolik Parayangan. Saya juga di sini sebagai relawan pajak di Universitas Katolik Parayangan. Nah, di sini juga saya tidak sendirian. Saya ditemani oleh teman saya, Ciu Jung. Halo, selamat siang, Ciu. Halo, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Cijung. Saya dari Akuntansi Unpar dan menjadi bagian dari relawan pajak juga. Nah, Ciu tahu nggak? Sekarang kita lagi kedatangan tamu yang luar biasa nih. Wih, siapa nih? Langsung saja kita panggil ya, dari Pak Rudi Riawan selaku fungsional penyuluh Madya Kanwil DJP Jawa Barat 1. Halo, selamat siang Pak. Selamat siang, Mas Safe sama Mbak Ciu ya. Selamat siang ya. Ya, selanjutnya selamat siang juga kepada Ibu Dwi Wahyuningsi selaku fungsional penyuluh muda Kanwil DJP Jabar 1. Selamat siang, Bu. Siang juga, Safi dan Ciu. Iya. Baik, Di sini Bu. juga ada juga Pak Aditya Mulyadi selaku fungsional penyuluh pertama Kanwil DJP Jawa Barat 1. Ya, selamat siang. Ya, mohon maaf nih Pak mengganggu waktunya nih. Kita ingin menanyakan terkait dengan DJP. Nah, saat ini kan Pak sedang ramai banget nih kabar beredar tentang wajib pajak yang dipindahkan di KPP administrasinya oleh DJP. Kalau boleh tahu sebenarnya ini kenapa ya Pak? Baik, Safe sama Ciu ya. Senang rasanya kami di sini bisa hadir di podcast ini ya. Sekaligus kami pun ingin menginformasikan beberapa hal terkait dengan reorganisasi di instansi vertikal di kami ini. Jadi kebetulan memang kami ini sedang mengalami beberapa perubahan ya. Ada beberapa perubahan organisasi di kami, yaitu perubahan pertama itu perubahan nomenklatur Kanwil DJP, Kantor Pelayanan Pajak, dan KP2KP Penyuluhan dan Konsultasi. Yang keduanya juga ada perubahan wilayah kerja KPP dan KP2KP. Dan ketiganya ada beberapa KPP Pratama yang menjadi naik kelas menjadi KPP Madya. Jadi itu tadi ya, ada nomenklatur, ada perubahan wilayah kerjanya berubah, terus ada juga yang dari Pratama naik levelnya, naik kelasnya menjadi KPP Madya, terutama di Jawa Barat 1 ini ya. Ya, informasi awalnya itu yang bisa kami berikan. Nah, Pak, ini kan berarti ada pengaruhnya nih ke wajib pajak. Nah, ini sebenarnya pengaruhnya nih apa sih untuk wajib pajak? Baik, makasih Safi dan Ciu pertanyaannya. Jadi pengaruh yang paling terasa dari PMK 184 ini adalah adanya perubahan wilayah kerja KPP. Nah, untuk khusus di wilayah kerja Kanwil DJP Jawa Barat 1 itu ada terjadi perubahan dari KPP Pratama Bandung KRS itu ada beberapa wilayahnya yang dipecah. Jadi ada yang untuk kecamatan Regol, Lengkong, Batu Nunggal, dan Kecamatan Bandung Kidul itu berpindah ke wilayah kerja KPP Pratama Bandung Tegalega. Kemudian untuk Kecamatan Kiara Condong itu berpindah ke wilayah kerja KPP Pratama Bandung Cicadas. Itu secara umum ya, karena ada beberapa juga yang seperti yang tadi dibilang oleh Pak Rudi bahwa ada beberapa wajib pajak yang naik kelas levelnya seperti itu. Jadi mereka yang awalnya dari KPP Pratama, ada juga beberapa yang dari KPP Pratama Bandung KRS pindah juga ke KPP KPP Madya 2 Bandung, seperti itu. Oh baik, sebenarnya tujuan dari terjadinya reorganisasi ini sebenarnya apa ya Pak atau Ibu? Ya baik, ini juga sekedar kita sharing ya buat Safe dan Ciu dan para kawan pajak Unpar ya. Jadi kalau di kami di administrasi di Direktorat Jenderal Pajak itu kalau tatanan organisasinya itu ada dibagi beberapa tingkatan ya. Ada yang namanya Small Tax Office, namanya aja udah small, yaitu Kantor Pelayanan Pajak Pratama. Mungkin Ciu sama Safe pernah dengar KPP Cibunying, KRS, Bojo, pernah dengar ya? KPP apalagi Bojonegara. Nah, itu termasuk ke dalam tingkatan Small Tax Office. Ya, ini juga informasi buat relawan dan para pendengar semua. Nah, itu di middle Small Tax Office yang biasanya itu mengorganisasikan para wajib pajak baru ya. Para wajib pajak yang baru mempunyai NPWP atau misalkan baru katakanlah
perusahaan-perusahaan baru yang punya NPWP atau katakan dia baru bangkit gitu ya, dibina segala macam sehingga nanti kalau misalkan mereka setoran pajaknya itu meningkat kan kita ada pelayanan juga ditingkatkan, terus pengawasannya, pembinaannya ditingkatkan. Kalau sampai nanti mereka naik kelas ya, nanti masuk ke yang namanya setelah small adalah middle ya. Jadi middle tax office atau kantor pelayanan pajak Madya itu middle. Tadi ya ada small, Pratama, terus ada tengah-tengahnya apa tadi? Madya ya, KPP Madya. Middle ya. Ini lingkupnya biasanya di provinsi gitu ya. Misalkan di Bandung ini kebetulan ada 2 sekarang ya, dengan reorganisasi ini ada KPP Madya Bandung 1, Madya 1 Bandung sama Madya 2 Bandung. Tadinya 1. Nah, karena ada reorganisasi ini, jadi Madya 1 ini pecah jadi Madya 2, 1 dan 2. Ya, tadi ya. Jadi ada small tax office, terus kita lanjut tadi ada medium ya atau middle ya, Madya. Ini biasanya lingkupnya yang WP besar, baik itu badan ataupun orang pribadi yang memang setorannya cukup besar di wilayah tertentu atau biasanya di kalau teritorial tertentu ya, kanwil ya. Nah, kalau itu middle, ada di atasnya lagi ada. Itu udah KPP besar atau namanya large tax office. LTO. KPP khusus dan besar ya. Itu adanya di ibu kota negara di Jakarta. LTO. Ya, jadi kayak contoh Freeport. Ya, Freeport itu, terus apalagi ada Sampurna, ada lagi Gudang Garam, terus ada lagi kok saya rokok terus ya. Itunya Garuda gitu ya, BUMN yang besar-besar, BUMN, terus kayak Bank Mandiri ya, BRI ya, yang besar-besar yang menopang hampir 70% penerimaan pajak nasional. Tuh, bayangkan 70% pajak nasional adanya di LTO, Large Tax Office. 70%. Bayangkan 30%-nya tersebar seluruh Indonesia. Ya. Jadi itu ya, ada semacam pengetahuan buat pendengar semua. Jadi ada tingkatannya administrasi di kantor pajak itu ya. Yang tadi small, middle sampai large tax office ya. Nah, kalau yang kita middle di sini ya Madya 1 dan 2 itu khusus tingkatannya yang regional ya, regional Jawa Barat. Nah, kenapa kok harus ditingkatin, kok ada kantor pajak kok ada tingkatan-tingkatannya? Iya. Pertama, tujuannya dari segi pelayanannya pun jadi lebih meningkat. Ciu sama Safe bisa bayangkan yang dilayani oleh kantor pajak Pratama itu ratusan ribu wajib pajak. Ya, dari orang pribadi ya banyak banget ya. Betul, Pak. Dari orang pribadi sampai badan. Ya. Itu ratusan ribu, ada yang 200.000, 300.000. Bayangkan kalau dilayaninya 300.000 kan mungkin perhatian kantor pajak yang pegawainya di kantor tersebut hanya 100 kan terbagi ya. Benar. Itu kan makanya ada peningkatan layanan. Makanya yang besar-besar yang logikanya sudah bayar pajak besar, berarti pelayanannya pun dari kami harus lebih ditingkatkan. Ya. Ya. Nah, seperti Madya 1 dan Madya 2 itu wajib pajaknya bukan ratusan ribu lagi. Tapi tinggal 2.000-an. Jauh ya. Dari 200.000 sekarang tinggal 2.000. Di Madya 1 2.000, di Madya 2 2.000. Praktis pegawainya juga yang melayaninya juga kan lebih intens. Ya. Contoh, nggak usah jauh-jauh. Kalau Ciu sama Safe ke bank ya, ada yang dilayani itu yang katakanlah yang ngantri segala macam. Tapi ada juga yang platinum ya. Ada ruangannya ya. Prioritas. Kalau kartu kredit apa? Platinum ya. Tapi bukan berarti kami membeda-bedakan pelayanan, tidak. Sama aja. Cuman kan karena jumlahnya sedikit, maka perhatian pegawainya pun lebih intens ya. Jadi lebih diprioritasin ya, Pak? Betul. Ya, jadi lebih intens ya. Jadi logikanya yang tadinya pelayanan pajak Cibunyi, KRS, terus Tegalega, Bojonegara yang ratusan ribu, sekarang kalau di Madya 1 dan Madya 2 mereka hanya melayani sekitar 2.000-an masing-masing. Jadi lebih pelayanannya lebih intens lah. Ya, gitu ya. Tujuannya itu ya lebih efektif, efisien ya. Itulah. Nah, tadi kan Bapak sempat katakan tadi ada tingkatan-tingkatannya Pak ya.
Nah, untuk tingkatan-tingkatan tersebut memiliki fungsi yang berbeda-beda atau memiliki fungsi yang sama, Pak? Apa? Saya. Ya, jadi ini buat untuk tingkatan yang tadi disampaikan ya. Secara garis besar, kalau ini buat pengetahuan adik-adik semua, jadi ada beberapa fungsi yang di maintain oleh kantor pajak. Yang pertama adalah fungsi pelayanan. Ya, ada pelayanan ya. Saya tanya lagi balik ke Ciu sama Safe. Pelayanan apa sih yang biasanya kalau orang datang ke kantor pajak? Dilayani. Salah satunya mungkin ketika ingin lapor pajak, Pak. Ya, Lapor pajak, Bayar terus pajak. mendaftarkan pajak, bikin apa? Betul, Pak. NPWP ya. Betul, ya itu fungsi layanan ya. Ya. Fungsi pelayanan ada apa tadi? Mendaftarkan ya. Ya. Itu orang bikin NPWP. Terus ada lagi apa? Fungsi melaporkan ya, lapor SPP ya. Terus kalau fungsi membayar apakah ada? Ayo, fungsi bayar di pelayanan. Kami hanya mengatur channelnya aja, tapi kalau bayarnya ke Kantor pos atau ya ke bank. Betul, iya betul. Jadi jangan salah ya, ini juga ya, bayar pajak itu bukan di kantor pajak ya, ya bukan. tapi di bank persepsi atau kantor pos ya. Jadi fungsi pelayanan itu ya tadi ya, bayar, lapor ya, itu kami ada fungsi pelayanan ya. Terus yang kedua, yang diadministrasikan di setiap kantor pajak ada yang namanya fungsi pengawasan. Ya, pengawasan, kepatuhan, baik kepatuhan lapor, bener nggak nih suka lapor atau nggak, patuh nggaknya ya. Ada juga kepatuhan bayar, bener nggak bayarnya material ya, materialnya bener nggak bayarnya sekian, padahal punya harta, punya omsetnya besar, tapi bayarnya, nah itu fungsi pengawasan, ya, fungsi pengawasan. Terus ada lagi fungsi penegakan hukum, yaitu ada pemeriksaan di sana, terus ada penagihan, ada penyidikan, ya. Ada 3 fungsi yang dijalankan. Fungsi pelayanan, fungsi apalagi tadi pengawasan, dan fungsi penegakan hukum. Ya. Sama di tiap KPP, Pratama, Madya, RTO, biasanya fungsi itu pasti ada semua. Ya, gitu ya fungsinya. Nah, Pak, untuk reorganisasi dari KPP ini, wajib pajak harus siapin apa? Atau secara otomatis pindah gitu? Ya, mangga. Oke, Ciu. Jadi kalau berdasarkan aturannya adalah bahwa wajib pajak yang kebetulan atau memang mereka yang Ditempatkan gitu ya? ya dipindahkan seperti itu ke tempat yang baru, mereka mah sebenarnya nggak perlu ngapa-ngapain lah, udah ngikutin aja gitu. Langsung ini ya KPP sendiri ya? Betul, Iya. yang mungkin ya udah segala berkas segala macam sudah diurusin oleh dari kantor yang lama dikirim ke KPP yang baru seperti itu. Iya. Berarti terkait NPWP ini, Bu, apakah ada perubahan nomor atau gimana, Bu? Untuk NPWP tidak ada perubahan nomor, jadi tetap nomor 15 digit itu tetap seperti itu. Oh, tetap ya, Bu. Tapi kan setahu saya di dalam nomor NPWP itu ada kode KPP ya. Misalnya di KRS itu kan 424. Nah, ketika pindah ke KPP baru, apakah tetap menggunakan nomor itu? Masih tetap. Jadi itu adalah kode pada saat awal di mana wajib pajak tersebut terdaftar. Jadi seperti yang tadi Safe bilang, misalkan contoh 1, 2, 3, 9 digit depan, belakangnya 424 000. Contohnya itu tadi bahwa itu berarti pada saat awal wajib pajak mendaftar, terdaftarnya di KPP Pratama Bandung KRS. Untuk selanjutnya, ketika wajib pajak pindah ke KPP yang lain, nomornya mah tetap sama gitu. Berarti nggak ada perubahan ya NPWP ya? Nggak ada, tidak ada ya. Baik. Mau nanya juga nih, setelah terjadi reorganisasi ini, kapan udah disahkan gitu terjadinya reorganisasi ini, Bu? Apanya? Oh, oke. Jadi reorganisasi ini kemarin dengan keputusan Dirjen Pajak nomor 146 tahun 2021, kemarin itu awalnya adalah rencana awal itu 3 Mei 2021, tapi kemudian dengan tadi peraturan Dirjen Pajak nomor 146 tahun 2021 diundur menjadi tanggal 24 Mei 2021 kemarin. Jadi kemarin mulai tanggal 24 Mei 2021 itu sudah terjadi reorganisasi. Seperti itu. Berarti masih baru banget ya Bu ya, baru pindahannya? Ya, jadi berapa minggu ya?
2 minggu ya kalau nggak 2 salah. minggu ini ya mungkin. Ya. 2 minggu ini kurang lebih. Ya. Nah Bu, untuk masalah regularisasi ini, kalau misalkan wajib pajak yang masih ada kewajibannya di KPP lama itu gimana? Nyelesainya di KPP lama atau di KPP yang baru? Kalau sekarang ya sudah otomatis di KPP yang baru ya, karena sudah kan kemarin ada organisasi per tanggal 24 Mei 2021. Ya. Jadi secara administrasi kemarin per tanggal 24 Mei 2021 itu sudah langsung di KPP yang baru. Iya. Seperti itu. Nah, untuk DJP Jawa Barat 1 sendiri Bu, yang terjadi proses reorganisasi KPP apa aja Bu? Oke, yang tadi saya bilang di awal juga tadi untuk KPP yang mengalami perubahan yang di wilayah kerja Kanwil DJP Jawa Barat 1 ya, itu adalah KPP Pratama Bandung KRS. Itu sekarang kantornya sudah berubah menjadi KPP Madya 2 Bandung. Nah, untuk wajib pajak yang sebelumnya terdaftar di KPP Pratama Bandung KRS, ada beberapa yang mengalami perpindahan, ada yang kalau secara standar secara normal sesuai wilayah itu tadi yang Kecamatan Batu-Nunggal, Kecamatan Regol, Lengkong, Bandung Kidul itu pindah ke KPP Pratama Bandung Tegalega. Kemudian untuk yang Kecamatan Kiara Condong itu pindah ke KPP Pratama Bandung Cicadas. Selain itu ada juga beberapa yang tadi sempat disinggung oleh Pak Rudi juga bahwa ada beberapa yang juga yang naik kelas, naik level seperti itu. Jadi ada juga yang ke KPP Madya 2 Bandung gitu. Oh iya, Bu, baik. Nah Bu, ini untuk reorganisasi KPP ini apakah ada pemberitahuan ke wajib pajak atau gimana? Ada, pasti ada dong. Jadi wajib pajak juga tahu ada pemberitahuan beberapa waktu sebelum reorganisasi ya. Jadi mereka dari pihak KPP terdaftar KPP lamanya itu dari pihak KPP sudah memberitahu ya. Ada bisa lewat, ada yang via email, ada yang via surat, juga ada juga beberapa yang memang diberitahu secara langsung kalau pas kebetulan wajib pajaknya sedang ada keperluan ke kantor, ke HRD, seperti itu. Biasanya petugas kami akan memberikan pemberitahuan secara langsung. Ini loh Pak, Bu, bahwa nanti per tanggal 24 Mei Bapak terdaftar di KPP mana. Ya. Baik, ini cuma pengen tahu aja nih Bu, terkait kan tadi KPP KRS berpindah gitu. Apakah pegawainya juga mengalami perpindahan di KPP baru atau bagaimana? Nah, untuk pegawainya memang ada beberapa yang kami di DJP ini kan memang ada sering terjadi mutasi juga ya penyegaran lah, nggak biar nggak ada di zona nyaman terus gitu kan. Jadi ada memang di kami secara berkala juga ada mutasi seperti itu. Nah, kemarin untuk yang beberapa pegawai memang ada yang beberapa untuk KRS sendiri memang karena kantornya sudah berubah menjadi KPP Madya 2 Bandung. Jadi itu ada beberapa pegawai juga yang memang dimutasikan. Ada yang ke beberapa KPP yang lain, ada juga yang jadi statusnya tetap ke KPP Madya 2 Bandung, ada beberapa juga yang di situ dimutasikan ke situ. Tempatnya jadi sebenarnya tempatnya tetap, tapi namanya kan sudah beda. Di awalnya KPP Pratama Bandung KRS berubah menjadi KPP Madya 2 Bandung gitu. Tapi memang kalau di DJP itu kami memang ada mutasi karena itu memang bagian dari reorganisasi, bagian dari penyegaran pegawai juga gitu. Baik, tadi juga sempat jelaskan juga tadi tentang tingkatan-tingkatan dari 4 KPP ya Pak. Nah, untuk DJP Jawa Barat 1 sendiri, KPP apa saja yang sudah ada ya Pak? Apakah 4-4-nya sudah ada atau apa aja Pak? Ya, jadi kalau di wilayah Jawa Barat 1 ini, Jawa Barat 1 ya, itu ada small take office yaitu KPP Pratama. Mungkin Bapak Ibu tahu untuk khusus Bandung itu ada Bojonegara ya, KPP Bojonegara, Cibenying, Tegalega, terus ada lagi Cicadas ya, Cicadas, terus ada lagi kalau Cimahi, terus KPP Soreang juga ada ya, KPP Garut, Tasik, Ciamis ya, itu KPP Pratama, small take office. Yang berdasarkan pemecahan ini, maka yang hilang itu adalah KPP KRS, hilang, KPP-nya hilang ya.
itu WP-nya, wajib pajaknya pecah untuk wilayahnya. Tadi kata Mbak Dwi itu pindah ke KPP mana? Tegalega dan KPP Cicadas. Tapi kalau yang kedua yaitu KPP Madya, medium ya, middle tech office, itu di kita ada 2 ya. Madya 1 yang ada di Jalan Asia Afrika ya, gedung GKN ya. Terus satu lagi nih baru berdiri, Madya 2 Bandung. Itu di kantornya di bekas KPP KRS, Jalan Ibrahim Aji. Ya, jadi kalau para wajib pajak masyarakat kalau mau betulan NPWP-nya KRS, jangan ke KRS lagi karena sudah pecah ya. Berarti adanya di Tegalega dan Cicadas sekarang ya. Kalau misalkan CIU atau SAFE NPWP-nya KRS, itu nanti tanyakan bisa ke 1500 200 atau dihubungi ke KPP terdekat saya sekarang di Tegalega atau di Cicadas. Gitu ya, karena KPP KRS sekarang sudah nggak ada. Diganti kantornya oleh Madya 2 Bandung. Nah, kebetulan Madya 1 dan Madya 2 Bandung itu adalah kumpulan dari WP wajib pajak besar yang setorannya lumayan besar yang ditarik dari KPP Pratama yang tadi ya. Yang bagus-bagus dari Cibenying setorannya, dari Bojo ditarik, terus dari mana lagi tadi? Tegalega, Cicadas yang bagus-bagusnya naik kelas. Tapi nggak semuanya ya, namanya naik kelas kan nggak bagus-bagus ya, belum tentu bagus-bagus semua ya. Jadi ya tadi dikumpulkan di Madya 1 dan Madya 2. Nah, jadi yang ada tadi pertanyaannya di jawabannya ada berapa ya? Tingkatannya cuma ada 2. Yang Pratama, small, dan yang medium atau middle atau Madya. Ya, kalau yang large tax office-nya adanya di Jakarta. Karena itu nasional. Ya kan, perusahaan-perusahaan yang memang sudah triliunan, bayarnya udah triliunan. Freeport, Sampurna, Bank Mandiri, BRI, itu yang setoran besar itu dikumpulkan di Jakarta. Ya, cukup mungkin ya. Apa siapa udah ada pencerahan ya? Iya, kasih Pak. Wah, nggak terasa nih Ciu, kita udah setengah jam nih ngobrol. Iya nih. Pajak. Mungkin kita mau nanya nih pertanyaan terakhir kepada Bapak atau Ibu. Pesan yang ingin disampaikan kepada kawan pajak. Oke, kawan pajak, SAFE dan CIU juga. Jadi kemarin sehubungan dengan reorganisasi itu, bagi wajib pajak yang terdampak seperti itu, tidak usah panik, tidak usah bingung. Jadi silakan nanti seperti yang tadi dibilang juga oleh Pak Rudi, kalau saya terdaftar di mana ya sekarang ya, seperti itu misalkan, enggak, silakan hubungi KPP terdekat atau bisa juga menghubungi call center di KLIP 1500 200 gitu. Ya, mudah-mudahan pencerahan dari kami ini, informasi dari kami ini bisa memberikan menambah wawasan bagi CIU, SAFE dan kawan Unpar ya, mengenai tentang reorganisasi instansi vertikal di Direktorat Jenderal Pajak. Itu harapan kami yang mudah-mudahan nambah wawasan ya CIU sama SAFE ya. Ya, nambah. Baik, terima kasih kepada Pak Rudi Yuliawan beserta Ibu Dwi Wayuningsih atas bincang-bincangnya pada siang hari ini. Jadi kepada kawan pajak, tadi sudah disampaikan nggak usah panik lagi karena ini NPWP nggak akan pernah berubah juga. Tadi disampaikan kalau misalnya ada kepanikan bisa langsung hubungi tadi, udah dikasih nomornya 1500 200. Mungkin ada tambahan dari CIU? Enggak, sudah. Baik, terima kasih Pak Ibu. Acara kita pada siang hari ini kita akhiri. Terima kasih. Sama-sama, terima kasih. Terima kasih Bu, terima kasih Pak.